Usia berapa tadi? 15 sampai 21 tahun. Kata Sayyidina Ali, posisikan anak kita sebagai apa? Sahabat. Sama sih? Soulmate, teman curhat, teman berbagi. Bisa nggak nanti kita berposisi orang tua sebagai sahabat anak-anak kita? Jangan sampai, teman-teman sekalian, usia 15 tahun anak kita sudah mulai pubertas, betul nggak? Iya. Keingintahuannya sudah luar biasa. Jangankan nunggu 15 tahun, ketika 14 tahun, ketika umur 4 tahun, anak kita itu sudah kritis luar biasa. Dulu adik lahirnya keluarnya dari mana? Dari mana yuk? Ayo. Mau dijawab secara benar, ya Allah, anakku jadi kok aneh-aneh gitu ya. Maka penjelasan itu sesuaikan dengan usianya. Tetapi ketika dia sudah berusia 15 tahun, jangan pernah bosan atau sungkan menanya anak kita atau meneliti bagaimana proses perkembangan tubuhnya. Misalnya begini contoh, anak laki-laki, kan kita biasanya nggak begitu peduli ya dengan anak laki-laki secara perkembangan biologisnya, karena nggak kelihatan. Kalau anak perempuan, kita tahu, loh kok sudah tahu dirinya, maksudnya sudah haid pertama, nanti tumbuh payudaranya, nanti berubah. Kalau anak laki-laki kan cuma berubah, yang kelihatan berubah suaranya. Kan tumbuh jangkungnya. Tetapi kita tidak pernah, nggak orang tua itu menanya, kapan kamu mimpi basah pertama? Ya. Awas, ini harus dilakukan oleh ayah. Kalau mungkin nanti ibu, memungkinkan ibu tanya anak-anaknya yang seperti itu, nak, kok nggak biasa ya? Biasanya pagi bangun tidur, nanti mandinya kalau mau pergi sekolah baru mandi. Tiba-tiba belum subuh mandi. Gak tahu selawase oleh anakku kok yang ngono. Ayo, sebagai orang tua harus curiga, harus peka nih. Tanya dengan sesuatu. Kok kemarin sih, aduh sih kok sungguh-sungguh banget. Ayo, ini lapor. Dengan nada yang bercanda, anak kita itu pasti nyaman. Lagi ketemu siapa ya, dia akan menjawab. Dari situ kita memberi masukan kepada anak-anak kita. Jangan sampai mereka mencari informasi di luar, apalagi curhat dengan teman. Usia itu lebih dekat dengan orang tua apa teman? Mereka lebih percaya perkataan orang tua atau teman? Teman. Yang lebih parah itu mencari informasi di media sosial. Mereka akan memilih jawaban yang sesuai dengan keinginannya. Sebab apa ya? Akibat melakukan atau melihat tontonan hubungan itu luar biasa dampaknya dengan anak-anak kita. Maka jadikan anak kita di usia 15 sampai 21 tahun menjadi seorang sahabat bagi kita, sebagai sahabat bagi mereka. Apapun curhatannya kita tampung. Maaf, anak saya yang terakhir itu agak radio rusak gitu ya. Nah, saya masih berani, bukannya tidak berani dengan anak yang pertama, saya masih berani nanya begini. Ketika usia 15 tahun saya tanya, oh ya, anak sing naksir kamu deh. Wah, ibu iki ada halu gitu lah. Masa anak ibu sing ganteng gak ono sing naksir. Guya. Karena kita sudah merasa dekat nih. Kira-kira ono nggak kelasmu sing naksir kamu? Ya ono lah bu, kan aku ganteng. Siapa ya ini? Kenapa kamu pilih dia? Dia akan curhat. Karena dia itu begini. Nah, maka kita sudah tahu, oh berarti barometer anak saya tentang perempuan itu yang seperti ini. Aku gak seneng bu ambil alay-alay. Itu dulu sudah 15 tahun ketika dia usianya 15 tahun, sekarang usianya 19 tahun.
Aku gak seneng nih ono arek wedok alay-alay, aku seneng pendiam. Oh ternyata tipenya begitu. Nah ketika saya tanya, kamu ada rasa suka nggak? Ada. Itu rasanya api, teman-teman sekalian. Adem. Apa? Ada rasa khawatir ketika kamu kok jawabannya bukan kemudian enggak, aku nggak seneng sampai arek wedok. Itu yang bahaya. Hari ini ketika jawaban itu terjadi dan dilemparkan oleh anak kita seperti itu sebuah kekhawatiran yang luar biasa. Kalau jawabannya ya iyalah Bu, aku seneng sampai arek wedok, itu sebuah apa ya? Jawaban yang berarti anak saya normal. Gitu. Jadi pendekatan terhadap anak kita harus tahu fasenya. Kalau yang pertama tadi 0 sampai 7 tahun, jadikan anak kita sebagai raja untuk menumbuhkan bahwa kita adalah orang tua yang baik. Selain orang tua kita yang baik tidak ada lagi. Itu orang tua saya baik. Ketika apa yang dilakukan oleh orang tua saya pasti itu baik. Yang tidak dilakukan oleh ayah bunda saya berarti nggak baik. Maka jangan kemudian sesuatu yang baik itu tidak kita lakukan sehingga menjadi penilaian tidak baik terhadap anak kita. Tanggung jawab tuh, belajar berkomitmen dengan apa yang dia lakukan di usia berapa? 8 sampai 14 tahun. Ajari dia seperti itu dan posisikan mereka sebagai tahanan. Yang ketiga, jadikan dia sahabat. Jadi ada apapun masalah disampaikan kepada orang tua. Ini langsung siaran langsung apa siaran langsung nih. Tunda nanti Anda ya luar biasa. Jangan khawatir, don't worry, be happy. Hujan-hujan loh Bunda. Jangan pulang dulu saya antarkan apa mobil ini. Oke, nggih, makasih nggih. Tarif bagus ya. Daftar peserta bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin yang ada di KUA Kecamatan Kalipuro angkatan yang ke-8 tanggal 16 Februari 2023. Ada Nahdien, Anita Ulfa, Muhammad Fikri Rizal, Dwi Risma Puspita, Ahmad Wildani Lubis, Sri Mulyani, Samsul Haris, Nita Ayu Mustika Ratri, Khayana Nova Yudhistira, Siti Khurbania Sugiono, Dewi Mirna Sintias, Ahmad Andri Kurniawan, Sabrina Ayu Indah Iswari, wah bagus namanya ya, Riki Mahardika, Eva Nur Milasari, Samodra, Reni Nur Aini, juga Muhammad Ilham Rizkian, Intan Ayu Kusumawar Dani, Ade Sumasa Gondowangi, wih top, sukses. Mai Vina Surya Mahar Dika, Robi Nadana, Robi Nanada Utomo, ada Fitri Ya Nur Rahma, Fitri Ya Nur Rahma, mestinya digandeng ya, Fitri Ya Nur Rahma, mungkin seperti Ico. Arif Deta Pratama, ada Oke Lolita Pratiwi. Nah, kalau di rumah itu Eko Lolita Pratiwi. Bayu Irawan. Ada juga Nur Intan Mustikasari. Ada juga Dimas Dimas Alvan Kadapi, Ananda Lisda Oktavinata. Ini nama-nama dari peserta yang
mengikuti. Mengikuti apa? Mengikuti bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin KUA Kecamatan Kalipuro angkatan yang ke-8. Tanggal berapa? 16 Februari 2023. Ini Mbak Leni. Ini Mbak Leni yang membimbing sama Mbak Hikmah sama Mbak Yuli. Nah, luar biasa ya. Terkadang Gus Siddiq atau Kiai Siddiq dan Pak Rahman biasanya penghulu kota itu, Pak Syakur biasanya seperti itu ya. Ini kebetulan ada 2 pembimbing ya, 3 ya, sama Mr. Ali Meji Martono 4 berarti. Mantap, luar biasa, semoga sukses buat Anda semuanya. Sukses apa? Sukses menjadi atau membina keluarga atau rumah tangga yang penuh dengan kasih dan sayang, sakinah, mawaddah, warahmah tentunya. Nah, bimbingan ini terkait dengan dasar pelaksanaan bimbingan perkawinan berdasarkan keputusan Dirjen Bimas Islam nomor 373 2017 tentang petunjuk teknis bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Tujuannya adalah calon pengantin adalah merupakan ikhtiar pemerintah melihat tingginya tingkat perceraian yang terjadi di Banyuwangi. Selain itu diharapkan calon pengantin atau catin bisa membangun keluarga yang mempunyai pondasi yang kokoh karena banyak pasangan catin yang belum tahu cara mengelola keluarga. Materi dari bimbingan perkawinan itu ada 8. Yang pertama, membangun landasan keluarga sakinah. 2, merencanakan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah. Yang ketiga, dinamika perkawinan. Dilanjutkan dengan materi kebutuhan keluarga, materi kesehatan keluarga, materi membangun generasi yang berkualitas, materi ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan kekinian, mengenali dan menggunakan hukum untuk melindungi perkawinan keluarga. Rencananya bahwa kegiatan ini dilaksanakan 2 hari, dan hari ini adalah hari yang terakhir. Langsung mereka mendapatkan sertifikat yang bisa dibubuhi dengan foto 3x4-nya langsung ditempel di situ ya. Kita siapkan lemnya dan juga kita siapkan sertifikatnya, foto bersama itu. Nah, luar biasa ya. Jadi durasinya itu 16 JPL. Nah, mantap banget, dan jangan lupa buat rekan-rekan yang sudah menikah di KUA di Kalipuro untuk subscribe bro sis, bagi yang belum pernah subscribe atau yang mau menikah, yang melihat videonya Mr. Ali Meji Martono ini bisa segera subscribe 1 kali dalam seumur hidup ya. Kalau udah pernah subscribe ya jangan subscribe lagi. Mantap, sukses buat Anda semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.